Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan kita bersyukur buat minggu ini, kasih dan berkat Tuhan. Kita boleh bersama-sama ada dalam ibadah bersama, khususnya hari ini kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Biarlah kuasa kebangkitannya sungguh-sungguh boleh memberkati, memulihkan kehidupan kita. Kita bersyukur. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memulai ibadah kita. Kita mau percayakan seutuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam ibadah bersama. Oh Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memakai dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu. Biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada hari ini. Memberkati segenap sidang jemaat-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga benar-benar boleh menikmati kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Engkau Allah yang mengerti keberadaan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percayakan juga setiap peralatan yang dipakai, biar itu semua boleh berfungsi dengan baik. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami percayakan ibadah kami ini hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemimpin pujian. Nama Tuhan. Shalom sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Paskah buat kita semuanya. Semua bersukacita hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan yang besar. Amin. Haleluya, sukacita dan kemenangan yang diberikan Tuhan limpah dalam hidup kita. Mari kita bersukacita saat ini. Kita mau bangkit bersama-sama, kita berikan pujian bagi Tuhan Yesus sebab Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Padaku Hallelujah.
hidup kembali untuk seluruh umatnya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan besar dalam hidup kami Bapa. Dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan membuktikan kasih yang sempurna nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat ini hidup kami berkemenangan dan dipulihkan oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami saat ini hidup bersuka cita berkemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau menggantikan hidup kami. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus
Sungguh Bapa, kami bangga karena Engkau sudah mati bagi kami Tuhan, untuk memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Tapi Engkau tidak mati saja, Engkau bangkit pada hari ketiga Tuhan. Dan kuasa kebangkitan-Mu itulah yang memulihkan hidup kami. Terima kasih buat waktu di mana kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Saatnya kami mau mendapatkan firman-Mu. Engkau Allah yang bersabda bagi kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lewat rumah tangga, sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, siapapun yang mendengarkannya Tuhan, diberkati. Hamba-Mu hanya saluran berkat-Mu saja. Engkau sumber berkat, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang berkarya bagi kami. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami percayakan saat pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sidang jemaat kita semua sudah diberkati melalui pujian penyembahan kita. Amin. Kita bangga karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah mengalahkan maut. Di hari Paskah yang berbahagia ini, firman Tuhan ingin saya sampaikan, yaitu kuasa kebangkitannya memulihkanku. Kuasa kebangkitannya memulihkanku. Mari sidang jemaat, kita buka sama-sama di dalam Efesus 3 ayat yang, Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, nanti kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam surat Rasul Paulus di Filipi 3 ayat yang ke-10 saya ingin tekankan dua hal, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Yesus, ya. Yang kedua, dan kuasa kebangkitannya, dan kuasa kebangkitannya. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, hari Jumat kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, waktu di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib Golgota, menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Kematian Tuhan Yesus itu memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, putus hubungan dengan Bapa di surga karena dosa. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita diperdamaikan. Amin. Diperdamaikan dengan Bapa di surga, dilayakkan kembali. Hubungan yang rusak diperbaiki kembali. Ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Allah berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sejarah menuliskan di dalam kitab suci bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib Golgota. Karena Dia mati, maka Dia dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya, itulah yang Paulus katakan, aku ingin mengenal Dia. Kerinduan Paulus ingin mengenal Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sudah mati.
untuk saudara dan saya, untuk seisi dunia. Dan Yesus yang sudah dikuburkan. Tetapi Yesus ini juga yang bangkit pada hari yang ketiga. Sekali lagi sidang jemaat, kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, sudah selesai. Karya penembusan sudah tuntas, selesai di kayu salib Golgota. Seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara, ini menjadi sesuatu yang begitu mengerikan. Saudara, kita sudah punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati untuk saudara dan saya. Ya. Tetapi kemudian untuk hari-hari ke depan kita, kalau Yesus tidak bangkit, saya katakan ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Puji Tuhan, hari Paskah ini kita merayakan kuasa kebangkitannya. Ya. Saya ingin kita semua baca bersama-sama di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10 ini memberikan penjelasan bagi kita, saudara, yang sangat luar biasa. Roma 5 ayat 10, firman Allah berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib sekali lagi memperdamaikan kita. Hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan, didamaikan. Kemudian firman Allah berkata, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Nah, saudara, kita yang sudah diperdamaikan, firman Allah berkata, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus memastikan, saudara, karya keselamatan itu. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Tapi kita masih hidup dalam dunia ini kan? Masih bisa berbuat dosa lagi enggak? Masih, ya. Kita masih hidup di dalam daging, ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, siapa saudara yang mau menjadi penolong kita? Ya. Namun firman Allah berkata pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh kuasa kebangkitannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ini adalah khotbah Petrus di hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, firman Allah berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan adalah Tuhan, Lord, majikan. Dan Kristus yang diurapi. Di sini kita belajar bahwa Yesus yang bangkit, Dia menjadi Tuhan, Dia menjadi Tuhan kita, Dia menjadi majikan kita, Dia menjadi penguasa hidup kita. Saudara mau punya Tuhan yang mati? Punya majikan yang mati? Oh, kita nggak tahu apa-apa. Bagaimana kita bisa melakukan, mengerjakan bagian kita? Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan dengan hari Paskah. Itulah sebabnya kita beribadah di hari Minggu. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Dia menjadi majikan saudara dan saya. Dia menjadi Tuhan, Dia menjadi Tuhan. Dia menjadi
kurios bagi orang yang percaya. Yesus yang bangkit dan hidup menjadikan kita manusia baru. Amin. Manusia baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama-lama, yang usang, yang jelek, yang kotor, yang sudah tidak layak ditanggalkan. Dan kita hidup menjadi manusia yang baru. Hidup baru. Seringkali kita mendengar istilah hidup baru. Kamu udah hidup baru belum? Udah lahir baru belum? Saudara, kebangkitan Kristus membuat saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepadanya, mendapatkan hidup yang baru. Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Perhatikan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Dalam baptisan selam, ketika kita dibaptis, ini gambaran kita mati bersama-sama dengan Kristus. Tapi setelah kita keluar dari air, ini melambangkan hidup baru kita. Bangkit, hidup bersama-sama dengan Kristus. Ya. Jadi Kristus yang bangkit memungkinkan, sangat-sangat memungkinkan, membuat setiap orang yang percaya kepadanya, membuat setiap orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, akan mendapatkan hidup yang baru. Pemulihan hidup yang lama-lama, yang tidak berkenan, kita tanggalkan. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan perhatiannya, tujuan hidupnya hanya untuk Kristus yang hidup. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Rasul Petrus menuliskan, terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara kenal Petrus? Firman Allah menuliskan dia adalah murid Tuhan Yesus. Selama 3 tahun setengah dia mengiring Yesus. Tapi ketika Yesus dihadapkan di pengadilan mahkamah agama, Petrus yang mengatakan, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Waktu itu Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Ketika dia mendengar suara ayam, kokok ayam, dia teringat. Yesus berkata, Petrus, Simon Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkali aku. Petrus yang merasa diri kuat, Petrus merasa dia sanggup dan mampu dengan kekuatannya sendiri. Petrus gagal hari itu. Malam itu Petrus begitu sedih, begitu berduka cita. Karena dia telah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Namun saudara, firman Allah katakan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus datang secara khusus kepada Petrus. Dan dia berkata, Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali Yesus katakan, Simon, apa engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus menyangkali Yesus. Tapi 3 kali juga Yesus bertanya. Dengan hati yang hancur, Simon Petrus berkata, aku mau menggembalakan. Ya. Terjadi pemulihan sidang jemaat. Ya. Kuasa kebangkitannya memulihkan bukan hanya untuk Simon Petrus. Dia datang kepada murid yang ragu-ragu. Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Thomas katakan, sebelum aku mencucukkan jariku kepada lubang bekas tombak,
pada lubang bekas paku di tangannya, aku gak akan percaya. Yesus yang bangkit datang bagi Thomas. Dan Yesus katakan, silahkan, ya, silahkan, ya, cucukkan telunjukmu pada lubang. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya percaya bukan hanya untuk Petrus, bukan hanya untuk Thomas saja, tetapi untuk saudara dan saya. Berapa kali, berapa banyak kita setelah kita mengiring Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Namun saudara, jangan berkecil hati. Hari ini ada berita sukacita karena Yesus mau memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Kebangkitan Yesus juga berbicara kepada kita bahwa Yesus akan menjadi penolong, akan menjadi pembela bagi setiap orang yang percaya. Di dalam Roma 8 ayat 34, Roma 8 ayat 34 firman Allah berkata, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, dengan kekuatan kita, kita tidak akan sanggup hidup sesuai dengan firman Tuhan. Perlu ada pembela, perlu ada penolong, perlu ada pensyafaat. Untuk itulah Yesus yang sudah mati dan bangkit, dia menjadi juru syafaat untuk saudara dan saya. Setiap hari saudara, nama-nama saudara, kita sekalian, Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Setiap pendoa syafaat tentu kita pernah mendoakan hamba-hamba Tuhan. Kita pernah mendoakan pekerjaan Tuhan. Kita mendoakan bagaimana pekabaran Injil dan sebagainya. Saudara, bersyafaat untuk Indonesia, untuk bangsa kita, untuk para pemimpin. Yesus di surga yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi pembela, dia menjadi pensyafaat untuk saudara dan saya. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti mengiring Tuhan. Saudara ada di dalam doa, Tuhan kita yang hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, firman Allah katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Puji Tuhan, ya. Paskah hari ini, minggu ini, kita diingatkan bahwa Yesus bangkit, membuat hidup saudara dan saya hidup baru di dalam Dia. Yesus bangkit, mengingatkan kepada kita, ada pendoa syafaat untuk saudara dan saya, ada pembela kita. Ketika kita lemah, ketika mungkin kita jatuh di dalam dosa, di hadapan Bapa di surga, Yesus katakan, darahku sudah melayakkan orang ini. Dan kita diperdamaikan terus dengan Bapa di surga. Terus dia mendoakan, dia menopang kita, dia beri kekuatan kepada kita untuk kita boleh tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah berita Paskah pada minggu ini boleh membuat kita bangkit, membuat kita kembali maju. Kalau mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai berpikir, saya mau mundur aja, saya nggak lagi melayani, saya nggak lagi mengiring Tuhan dan sebagainya, karena begitu berat, begitu banyak beban hidup kita. Kuasa kebangkitannya memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Yesus sudah bangkit, dia sudah menang, dia mau kita juga menang. Puji Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian tadi. Bilurmu memulihkanku,
kuasa-Mu memulihkanku. Percaya Tuhan sudah berfirman, kita boleh dipulihkan. Haleluya. Mari sidang jemaat, kita boleh menikmati berkat Tuhan. Jumat Agung, Yesus sudah mati bagi saya. Dia dikuburkan tapi dia bangkit pada hari ketiga. Kuasa kebangkitannya yang memulihkan saudara dan saya. Terima kasih. Bilur-Mu memulihkan, bilur-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi, bilur-Mu memulihkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sempurna. Sidang jemaat yang saya kasihi, kuasa kebangkitannya memulihkan hidup kita. Saudara, ada satu pribadi yang sudah menang atas dunia ini, menang atas maut. Dia sudah mengalahkan maut. Dan pribadi inilah yang mau menyertai engkau, menyertai kita, saudara. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan kecil hati. Kalau hari-hari yang lalu kita pernah gagal seperti Petrus, kita pernah ragu-ragu seperti Thomas, pribadi ini sudah menang, saudara. Dan dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan saat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia terus bersyafaat untuk saudara dan saya. Nama-nama-Mu tidak pernah terlewatkan sedetik pun. Mari kita mau menyambut kuasa kebangkitannya. Boleh mengalir dalam kehidupan kita, membuat kita hidup berkemenangan. Sekalipun dalam dunia ini kita banyak menghadapi tantangan hidup, saudara, kuasa kebangkitan itulah yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat kita tetap setia di dalam Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Amin. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya saja, saudara. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu kami datang bersyukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kalau minggu ini kami merayakan Paskah, kami tidak hanya sekedar merayakan,
tapi kami mau menikmati kuasa kebangkitan-Mu itu Bapa. Terima kasih, Engkau lawat pribadi lepas pribadi, rumah tangga lewat rumah tangga, yang sakit, yang lemah Tuhan, yang berbeban berat. Oh, kami boleh menerima kemenangan oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Memberkati tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga. Memberkati Tuhan di dalam segala kegiatan sidang jemaat-Mu. Kami mau melewati hari-hari kami dengan kuasa kebangkitan yang daripada-Mu. Kami tidak ragu-ragu lagi, kami tidak takut lagi menghadapi hari esok. Karena Engkau hidup, Engkau menang. Saat kami berdoa, Engkau mendengar dan Engkau sanggup melakukan seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati juga semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini. Oh Tuhan, pakai terus dengan pengurapan yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati juga sidang jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Maret. Terima kasih kalau Tuhan sudah percayakan menambahkan kembali 1 tahun Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Semakin juga kami bertambah, bertumbuh di dalam iman. Percaya kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dalam segala usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Tuhan buat berhasil. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga berkati Tuhan. Engkau Allah yang menyertai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka juga boleh berhasil sukses dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati juga setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang mengembalikan, menyalurkan berkat melalui persembahan juga Tuhan berkati Bapa. Biar kebenaran firman-Mu digenapi. Terima kasih. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati.